Oke teman-teman, kembali lagi dengan channel RealTube. Kali ini kita akan mengecek sebuah reel dari Ryobi, yaitu Ryobi Maturity 4000 yang sudah saltwater, yang ada kode SW nya teman-teman. Ini dia reel Ryobi Maturity ini. Dan reel ini sudah dalam pemakaian kurang lebih 3 bulan dan dipakai kurang lebih 10 kali sampai 15 kali trip, mengalami cipratan air dan mengalami drag berlebih. Kemarin kata teman, ini reel ini pernah angkat GT kurang lebih 12 kilo. Kita nanti akan cek kanvasnya seperti apa. Kita akan cek juga keseluruhan ya. Oke, sekarang reel ini akan saya bongkar. Oke teman-teman, karena reel ini belum ada cipratan air atau belum ada masalah sama sekali, jadi saya memutuskan untuk memasang lagi. Saya akan pasang lagi dan grace-nya masih sangat lembut dan smooth sekali. Ini. Pada oscillating gear ini belum ada bearing support ya, masih seperti ini. Slidernya kita pasang lagi dan hanya memiliki satu slider guide seperti ini. Kita turunkan ke bawah ya, seperti ini. Kita pasang lagi bearing kanan. Gear. Oke. Kita pasang ini dulu teman-teman. One way anti reverse. Kalau teman-teman punya step yang lain juga tidak masalah, karena semua ke atas kenyamanan masing-masing ya. Ini ada biji-biji besi lagi yang tercecer ini. Oh ini. Untuk one way sendiri, kalau keadaannya seperti ini, masih basah-basah karena oil, ini artinya reel ini dalam keadaan baik ya. Tidak ada yang harus kita perbaiki. Kita hanya bisa menambahkan oil saja, menambah pelumas. Untuk memasukkan one way ini, caranya kira-kira seperti ini ya. Biar rangkaiannya tidak terbongkar teman-teman, harus dengan posisi miring. Posisinya harus miring seperti ini. Jangan lurus, karena kalau lurus itu akan jatuh dengan cepat.
Harus miring seperti ini ya teman-teman. Masuk setengah, ini pinnya diarahkan dulu, pinnya ya. Oke. Ini sudah dalam posisi yang benar. Guide-nya kita pasang biar tidak terbongkar lagi. Nah, di sini tadi saya lupa ada ini teman-teman. Saya lepas dulu. Yang ini ternyata plastik semacam busing atau apa, seperti apa fungsinya ini di area ini. Oke. Kupingannya dilempar ke kanan ya. Ini. Seperti itu. Masukkan lagi drive gear. Ini juga kita lumasi lagi. Biar menambah tingkat smooth. Masukkan pinion. Sebelum ditutup, kita pastikan dulu yang area yang ini ya teman-teman. Main shaft kita kasih grease tapi yang tipis saja, sedikit. Maaf. Main shaft harus kita kasih grease tipis, grease yang smooth. Karena asumsi saya semua yang berurusan dengan gesekan itu harus ada grease teman-teman. Karena menurut saya oil saja tidak cukup, tapi tipis ya. Kalau ketebalan malah akan berat dan sangat berisiko. Tambah oil lagi sedikit. Kita putar-putar dulu seperti ini ya. Terus kita arahkan ke sini. Oke, masuk. Bagian ini sudah clear. Di bagian gear tinggal kita tutup, dan sebelum ditutup pertemuan bodi ini harus kita tambahkan grease secukupnya. IPX nya ini teman-teman. Di slider juga tambahkan oil. Tutup. Sesudah tertutup, oke. About
baru sempurnakan. Oke. Yes. Tutup bawah. Sama baunya. Oke. Baut panjang. One way aman. Kita finishkan saja yang bagian mesin bawah ini. Kita kunci saja. Maaf, dalam pasang-pasang baut seperti ini ada beberapa video yang mungkin saya cut atau saya jeda ya teman-teman, untuk mengurangi durasi menonton kalian. Karena untuk pasang baut saya kira ini adalah hal yang tidak perlu kita bahas lagi caranya, dan ini hanya membuang waktu Anda. Sebelum Anda men-skip atau men-forward, baiknya saya jeda saja. Di bagian-bagian yang saya rasa tidak ada ilmunya sama sekali akan saya cut atau akan saya jeda videonya teman-teman ya. Oke, sekarang kita cleaning dulu sebelum kita menyatukan beberapa komponen ini seperti ini ya. Dan bagi teman-teman yang ada keinginan untuk bertanya kenapa saya memakai sarung tangan, karena sarung tangan itu akan meminimalisir tangan saya dari ini teman-teman, grease. Karena kulit kita kalau kena grease itu pencucinya hanya dengan bensin, sabun ndak mampu, harus kita bersihkan pakai bensin. Jadi untuk meminimalisir hal itu aja, kita singkirkan dulu. Kita beralih ke rotor ya. Rotor ini yang akan saya buka kemungkinan hanya di area line roller, karena line roller ini adalah area yang terkontak dengan benang yang mau ada cipratan atau tidak, area ini tetap ada saja
air yang masuk. Akan kita cek, belum ada penggaraman atau pengkristalan. Jadi sekali lagi saya jelaskan, sekalipun material kita sudah stainless steel atau karbon, itu tidak akan menghindari proses pengkristalan atau air garam yang mengeras, teman-teman. Air garam yang sudah mengeras itu contohnya seperti ini. Kalau bisa dilihat dari lebih dekat lagi, ini ya, bearing kita akan kering seperti ini. Ini efek dari air asin tersebut. Jadi harus dibantu dengan sedikit semprotan WD ya. Terus kita putar-putar seperti ini, dikeringkan. Nanti sebentar lagi kita lumasi lagi dengan oil. Ini grease-grease ini maksud saya. Kalau nempel di kulit mah kan susah lepas. Roller juga bisa dilihat sudah ada sedikit karatan. Jadi area land roller ini adalah area yang harus di maintenance sesudah pulang mancing ya. Ingat teman-teman, jangan sampai lupa, karena area ini dia menyatu dengan benang, dan benang itu selalu lewat di area ini, benang yang basah. Dan untuk land roller sendiri bisa kita kasih oil, bisa juga tidak ya. Ini kan saya kasih oil saja, karena ini materialnya beda teman-teman. Ini bukan semacam aluminium, ini hitam kayak apa ya. Ini materialnya bagus sekali. Ini sudah berfungsi dengan baik, sudah smooth, tidak ada bunyi sama sekali. Oke, kita pasang lagi. Area yang ini juga kita kasih oil. Untuk di area line roller sendiri saya anjurkan untuk boros oil ya, harus boros oil. Jangan pernah irit-irit di area itu teman-teman. Sebelum ditutup full, kita kasih oil lagi untuk menjaga korosi dan meminimalisir pengkristalan atau penggaraman. Kita testing. Oke, sudah smooth. Ini oke, kalau begitu kita cleaning sedikit dan kita pasang lagi. Cleaning juga akan saya jeda teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita ke bagian spool. Spool juga dalam keadaan baik-baik saja. Tinggal kita kasih
sedikit oil di bodinya, di sisi luarnya. Ini bagus sekali. Untuk drag washernya sudah ada perbedaan teman-teman. Di sini sudah terdapat banyak sekali kanvas. Kalau di Maturity 3000 sebelumnya itu sangat minim. Ada 1, 2, 3 karbon tex dan 2 plat besi. Pasang lagi ya. Bagi teman yang sering bingung, susunan karbon ini sendiri sebenarnya bebas aja teman-teman. Prinsipnya hanya jangan besi dengan besi yang ketemu. Harus besi spool ketemu karbon, ketemu besi lagi. Dan ini sendiri bisa di bawah, bisa di atas, karena ini hanya center saja agar drag washernya tidak berputar, tidak loss begitu. Ini yang finish di atas karbon ke besi. Ini seperti itu ya. Pembatasnya seperti ini. Pastikan sudah ada di dalam posisi yang benar ya, di railnya. Nah, seperti ini. Kasih grease tipis. Kita pasang rangkaian ini. Di sini ada ini ya. Ini merupakan cover dari saya jeda dulu. Ring ini di sini ya teman-teman. Ring ini fungsinya untuk mengcover rotor agar tidak mengalami keausan. Makanya dikasih pembatas plat besi seperti ini agar rotor tidak cepat aus. Sekalian fungsinya untuk melindungi bearing mungkin ya. Sebelum kita pasang rotor, kita pasang seal karet ini ya. Seal karet ini posisinya di sebentar. Setelah saya menganalisa beberapa menit, ternyata memang seal karet ini posisinya hanya seperti ini teman-teman. Saya ikuti jalur relnya ini. Dari cutting-cuttingnya ini memang fungsi karet ini untuk menjaga sisi-sisi yang ini. Jadi hanya seperti ini memang. Dan ini menurut saya adalah sesuatu yang kurang efisien. Seperti itu ya. Kita packing dulu.
Kita lanjut packing teman-teman. Oke, baut guide-nya sebelah, baut guide-nya harus kena di tempat yang dibutuhkan ya. Fungsi baut ini sendiri hanya untuk mengcounter baut rotor agar tidak longgar, agar tidak back ke kiri. Tambahkan oil di main shaft. Ini agak sedikit berat karena saya tambahkan grease tadi di bagian pinion, mungkin agak berlebih. Tapi untuk masalah seperti itu sih biasanya memang biasa terjadi sesudah saya servis reel. Nanti lama-lama dia grease-nya menyebar dan akan sempurna sesuai kebutuhannya. Kita pasang ya. Dan ini bearing untuk cover di main shaft ke spool dan ke main shaftnya. Ini ada 2 buah, tapi bearingnya yang terbuka seperti ini ya teman-teman. Saya tidak tahu mereknya, tidak kelihatan, tapi modelnya yang begini. Tinggal kita tambahkan grease ya untuk menjaga korosi dan biar lebih smooth. Kita lanjut packing. Duluan yang ini dengan pinnya. Di sini ada pin. Pinnya kita masukkan. Sesudah pin biasanya bearing. Fungsi bearing sendiri itu menutupi pin tersebut. Betul. Ini bearingnya kenapa tidak bikin satu saja? Dibuat secara terpisah begini. Oh maaf. Sesudah ini klikernya masuk. Sesudah kliker masuk seperti ini baru bearing. Ini di bearing sendiri saya kurang paham dengan maksud 2 ball bearing seperti ini. Apa lebih maksimal atau bagaimana? Itu mungkin adalah rahasia dari perusahaan. Tinggal kita pinter-pinter menilai saja ya teman-teman. Mana yang baik kita ambil, mana yang kurang baik ya kita buang jauh-jauh.
masukkan. Ini juga harus hati-hati teman, karena biasanya dia suka lompat. Posisikan dengan benar dulu. Oke. Ya, seperti itu. Oke, kita ke spool langsung. Dan di sini untuk pemakaian 3 bulan, ini seal tutup spoolnya seperti ini ya. Ini dia lebih keluar, lebih. Saya akan coba buka. Untuk handle sendiri kayaknya bisa kiri kanan teman-teman. Saya melihat ada drat di sini. Kita coba ya. Bentar, kita pastikan dulu. Oh, ternyata tidak bisa teman-teman. Ini malah keluar dia. Kalau ke belakang dia masuk, ke belakang dia agak masuk sih. Ini ternyata bukan drat, ini drat yang sebelah yang kelihatan dari sini. Jadi fix reel ini hanya kiri ya teman-teman. Nanti yang mau kanan tinggal cari handle-nya yang sebelah kanan. Itu biasanya ada dari 100 mungkin banding 20 atau 30%. Saya coba cek handle. Biasanya berurusan dengan tutup handle ini kita harus sedikit korbankan ininya teman-teman ya, tutupnya ini biasanya sering lecet. Tapi ini syukur sangat ringan. Malah terlalu ringan nih teman-teman, gampang lepas ini kalau begini. Kita cek bearing yang ada di knob handle. Biasanya sering karatan. Oh, belum bearing teman-teman, ini masih busing. Sangat disayangkan. Yang bagian dalamnya bearing. Jadi bagian dalam bearing, yang bagian luarnya busing. Dan menurut saya ini oke juga ternyata teman-teman, karena di bagian yang sering korosi itu adalah bagian ini yang sering korosi pada knob handle. Jadi ini kalau misalkan bearing yang di luar sini, ini pasti akan karatan. Cepat sekali dia, durasinya cepat sekali untuk karatan. Saya kemarin bongkar reel Tridentec baru seumuran 3 bulan, bearingnya sudah hancur teman-teman. Dan ini sangat baik apabila diganti busing. Oke juga ini. Harusnya busing sih di sini. Kita pasang lagi ya. Masih oke ternyata teman-teman. Kita cleaning saja. Kita kasih grease tipis saja.
triknya seperti ini ya, untuk bagian-bagian yang susah dijangkau atau tidak ada perputaran. Saya sering melakukan spekulasi seperti itu ya teman-teman. Semoga jos dan berhasil. Saya selalu melakukan spekulasi seperti itu ya teman-teman. Semoga kena. Itu ya. Oke. Untuk tutup ini sendiri tidak usah dikasih apa-apa teman-teman. Takutnya kalau terlalu licin malah gampang jatuh atau lepas. Itu pasti lecet kan ya, sedikit. Oke teman-teman, sekian review saya pada kali ini. Untuk reel Ryobi Maturity 4000 yang sudah seri SW ini, dalam pemakaian kurang lebih 3 bulan, ini masih sangat aman. Sudah pernah mengangkat beban GT 12 kilo pun ini tidak ada yang goyang teman-teman, sangat kokoh sekali. Ini bisa kita lihat di area rotor tidak ada goyangan sama sekali. Di dragnya masih aman, handle-nya juga belum ada spilling atau space. One way-nya aman, sangat keren teman-teman, sangat recommended. Oke, teman-teman, bagi yang suka channel ini bisa subscribe saya, kita saling support, saling mendukung. Nanti nomor WA juga saya lampirkan di deskripsi, kita sharing. Dan untuk apa saja seputaran reel bisa kita sharing-sharing ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya, terima kasih yang sudah menonton. Salam jos.